sudah mulai pengecoran lantai 3 Babatan. Bro, gak kurang turun dikit. Udah. Ya, sudah mulai nembak. Hati-hati Pak Yanto. Kurang turun ya, tambah dikit. Ayo. Overlap yo, ember, baju bersih langsung kono. Iya. Nang koja ya. Iya. Ayo mudun. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Sehat? Kita mesti tetap bersukacita karena firman Tuhan katakan bersukacita di dalam Tuhan, dan itu menjadi obat di dalam kehidupan kita dan meningkatkan imun kita. Majelis Jemaat mengucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ke depan, 1 minggu ke depan ini, dan biarlah di dalam umur yang bertambah ini makin setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah, dan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang.
dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di tengah kehidupan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mendasari dan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini kami ambilkan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baca sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita sambut Bapak Ibu Saudara-saudara sabda ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 357 pada bait yang pertama dan keempat. Panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama bersikap jujur di hadapan Tuhan. Bahwa selang seminggu yang lalu dalam hidup kita sadar maupun tidak sadar, kita pasti pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Tiada pernah habisnya kasih-Mu dalam hidup kami.
Kami bersyukur atas semua kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mengakui dan menyadari di hadapan-Mu Tuhan, di tengah-tengah kasih-Mu, kami seringkali berlaku tidak setia kepada-Mu. Dalam hidup kami hari lepas hari, kami seringkali melawan perintah kasih-Mu. Kami tidak mencerminkan kehidupan yang penuh dengan kepedulian dan kasih seperti yang Kau ajarkan. Kami lebih sering terbawa emosi kami seringkali egois dalam hidup kami, sehingga kami telah gagal menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kami. Kami juga tidak menjadi sesama bagi mereka yang sakit. Kami semua terbawa dalam suara hati kami, dan suara hati kami sendiri yang menuntun kami. Suara-Mu Tuhan seringkali kami abaikan, terlewati karena keegoisan dan ambisi dalam hidup kami. Kini kami datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Baiklah, kita percaya bahwa Tuhan juga mengasihi kita semua. Seperti firman Tuhan atau kesaksian dalam kitab Yesaya tentang kasih Tuhan. Pasal 25 ayatnya yang ke-9. Yesaya 25 ayat yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Marilah, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kesaksian firman ini kami sampaikan bahwa Tuhan menyelamatkan dan mengasihi kita. Amin. Mari kita sambut sabda firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 pada bait yang pertama dan yang kedua. Rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga
yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sebelum kita membaca, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan dan kemampuan kami meyakini itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menggumuli sebagian dari kesaksian firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menilik setiap hati dan pikiran kami, terangilah dan kuasailah hati kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah secara virtual ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu. Kami menyerahkan kekasih kami Bapak Pendeta Walter Kalangi yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang mengurapi dan memberkati, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan itu semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, demikian kesaksian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus,
atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh damai, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan gumuli bersama-sama pada saat ini terambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bercerita seorang raja, katakan begitu, yang datang kemudian menghakimi umatnya atau menghakimi rakyatnya, dipisahkan. Yang baik ditaruh di sebelah kanan dan yang jahat ditempatkan sebelah kiri. Yang baik ini dikatakan silakan masuk, yang benar ini ke dalam kerajaan yang disediakan, yang jahat itu dilemparkan ke dalam api. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain bisa dikatakan sebagian menerima berkat, sebagian menerima kutuk. Tapi ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk memahami kita harus melihat bahwa ini bukan perumpamaan. Bagian yang kita baca ini adalah sebuah nubuatan. Kalau perumpamaan itu, saudara-saudara, itu hanya sebagai gambaran. Tapi nubuatan adalah sesuatu yang akan atau dikatakan pasti terjadi. Apalagi yang memberi nubuat ini adalah Tuhan Yesus. Jadi teks ini mau mengatakan pada akhirnya semua kebaikan, semua yang jahat, baik dan jahat itu semua akan berada di hadapan Tuhan. Dan yang baik itu, yang benar itu akan ditempatkan di sebelah kanan, masuk dalam kerajaan, sedangkan yang jahat disingkirkan. Itu pasti. Karena nubuat ini nubuat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Semua akan berujung pada pengadilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tetapi teks ini juga mengatakan bahwa pengadilan itu yang akan terjadi akhir zaman, katakan begitu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu ternyata bukan hanya untuk orang percaya seperti kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teks kita ini juga mengatakan bahwa semua bangsa akan dihakimi oleh Tuhan. Ayat 32 mengatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Jadi teks ini mau mengatakan apapun manusia, siapapun di dunia ini tidak akan luput. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kedudukannya, kaya, miskin, orang yang berkulit hitam, putih, semuanya akan menghadapi pengadilan Tuhan. Dan itu pasti, karena ini yang menubuatkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang akan luput. Nah, yang menjadi pertanyaan, nih Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Lah ini yang termasuk orang benar, yang dikatakan di sini
Orang benar itu ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Yang benar ini lalu berkata, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, lalu kami memberi makan. Bila mana kami melihat Engkau haus, kami beri minum, atau Engkau telanjang, kami beri pakaian, atau Engkau sakit, atau terpenjara, lalu kami menjenguk Engkau. Bila mana? Ayat ini mau mengatakan orang-orang benar itu ternyata tidak ngerti. Kebaikannya yang memberi makan, memberi minum itu mereka nggak sadar loh. Sehingga bertanya, bila mana? Kapan kami memberi engkau makan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita akan mencoba untuk memahami kebaikan yang macam mana sih yang dilakukan orang benar itu sampai mereka sendiri enggak menyadari itu kebaikan yang seperti apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini mau mengatakan begini, kebaikan itu adalah seperti nats kita di awal kita ibadah tadi, Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan bacakan sekali lagi supaya lebih cetong ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berbeda Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk Tuhan dan melakukan sesuatu demi Tuhan. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu berbeda dengan demi Tuhan. Kalau kita melakukan demi Tuhan, itu pasti di situ ada kepentingan. Contoh paling gampang Bapak Ibu saudara-saudara, aku wis ngrewangi sampean yo. Sesuk aku duwe gawe yo balesen ngrewangi aku. Jadi kita membantu demi sesuk dibales. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau semua untuk Tuhan, saudara-saudara tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada keinginan apa-apa. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang muncul begitu saja dari diri kita. Artinya bahwa orang yang bisa melakukan kebaikan seperti yang kita baca yang berada di sebelah kanan ini adalah orang yang menempatkan bahwa kebaikan, menolong orang lain, peduli pada orang lain itu adalah bagian dari hidupnya. Bagian dari hidupnya. Maka ketika dia menolong itu tanpa apa-apa ya, berjalan begitu dia menolong orang sehingga orang itu terbantukan. Setelah itu wes nggak ada apa-apa lagi di balik itu. Kenapa seperti itu? Karena untuk Tuhan, bukan demi Tuhan. Ada banyak orang saudara-saudara melakukan suatu kebaikan, nanti besok aku oleh. Nah, itu bukan cara iman kita. Iman kita mengajarkan bahwa kita melakukan kebaikan itu karena kita sudah diberkati, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kebaikan itu menjadi bagian hidup, atau dengan kata lain, berbuat kebaikan, keadilan, kejujuran itu adalah karakter orang Kristen. Kalau itu sudah menjadi karakter kita, Bapak Ibu saudara-saudara, itu akan berjalan dengan sendirinya, mengalir karena karakter kita seperti itu. Sehingga orang itu akan menyadari, oh Kristen pasti. Kalau yang rewan, oh Kristen. Contoh paling gampang, misalnya di jemaat kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ini contoh misalnya di jemaat ini. Oh ini kue dari mana ini? Kok enak banget. Oh ini kue dari Ibu A. Oh yo mesti ae. Jadi orang sudah nggak heran. Oh mesti ae. Kalau dari Ibu ini pasti tokcer kan begitu. Maknyus itu seperti itu. Jadi perbuatan baik itu menjadi
bisa dikatakan orang mengenal kita karena perbuatan baik kita, karakter kita. Itulah kebaikan, perbuatan yang Yesus katakan di sini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Yang tidak kita sadari. Jadi firman ini mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadikan perbuatan baik, berbuat keadilan, berbuat kejujuran itu menjadi bagian hidup kita, menjadi karakter kita. Sehingga tindakan kita berbuat adil, berbuat baik, tindakan kita berbuat kejujuran. Kadang-kala kita lupa, aku tiba tahu ngerewangin bantu orang itu, tapi kita mungkin tidak akan mengingat itu lagi. Tapi Tuhan mengingat itu. Setiap kebaikan perbuatan yang kita lakukan, Tuhan ingat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah bagian pertama yang dapat kita pelajari. Kebaikan seperti apa? Tindakan seperti apa yang dilakukan orang yang terhitung domba ditaruh di sebelah kanan? Yaitu kebaikan, kejujuran, keadilan, kebenaran yang menjadi karakter hidup orang itu. Maka kita dipanggil, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadikan berbuat baik itu menjadi karakter kita. Terjadi dengan bagian dari tubuh kita. Mari kita berbuat kejujuran, keadilan, kebenaran sebagai karakter hidup kita. Maka Tuhan akan berkata seperti pada firman Tuhan yang kita baca ini. Ini dikatakan di sini 31. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya apa? Orang yang punya karakter yang baik itu dapat dikatakan menjadi tuan rumah dari kerajaan sorga. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang tidak punya karakter baik dan seterusnya, Bapak Ibu, yang tidak punya karakter berbuat keadilan, justru berbuatannya itu selalu bertentangan dengan Tuhan, itulah yang digambarkan, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku. Di mana tempatnya? Teks dalam firman Tuhan ini mengatakan, ayat 46, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi panggilan firman Tuhan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jadi orang-orang yang di sebelah kanan Tuhan. Tergolong domba, bukan kambing. Terus piye yang seperti itu? Orang yang punya karakter baik, adil, jujur, benar, kudus di hadapan Tuhan. Orang yang punya seperti itulah, yang punya karakter yang seperti itu, yang menjadi bagian hidupnya kejujuran, keadilan, kebenaran. Orang seperti itulah yang dikatakan firman, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan sejak dulu kala. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita akan bertanya, lah saya ini mau berbuat adil, saya ini mau berbuat baik, saya ini mau berbuat jujur, saya ini mau peduli pada orang lain, terus gimana caranya? Nah, jawaban Tuhan mengatakan begini. Jawaban Tuhan seperti ini. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Yang paling hina. Di mana yang paling hina? Bapak Ibu Saudara-saudara. Atau kita mau mengatakan di mana wajah Tuhan? Sehingga saya bisa berbuat kebaikan, memberi makan, minum dan seterusnya. Tuhan katakan, saudaraku yang paling hina. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ada wajah Tuhan sebenarnya yang mungkin kita tidak sadari, yang ada di kolong-kolong jembatan, yang ada di rel, pinggir rel kereta api,
yang ada di pinggir-pinggir sungai, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan, orang-orang yang mengalami banyak perjuangan di kolong jembatan. Di situ ada wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, enggak usah jauh-jauh kita mencari wajah Tuhan, di mana kita akan berbuat baik, adil dan seterusnya. Di sana, di bawah kolong jembatan, di sana di pinggir rel kereta, di sana yang tidur di emperan toko. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu ada wajah Tuhan di balik orang-orang yang mungkin kita anggap hina itu. Maka firman yang mengatakan siapa sasaran kita untuk berbuat kebaikan, kasih, kebenaran, keadilan yang menjadi karakter kita itu. Yaitu semua orang kepada siapapun, termasuk mereka yang hina, yang berada di kolong jembatan, di emperan toko dan lain sebagainya. Karena wajah Tuhan ada di sana. Karena Tuhan menyamakan dirinya dengan orang yang hina, yang penuh perjuangan hidup. Ketika kita melakukan berbuat kebajikan di sana menjadi karakter kita, Tuhan katakan, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Baiklah kita menjadi orang-orang yang di sebelah kanan. Orang-orang yang punya karakter baik, adil, jujur, dan seterusnya. Karena firman ini dengan tegas, nubuat ini mengatakan, kerajaan surga akan menjadi bagian hidup kita. Semoga firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan memampukan kita untuk memiliki karakter Kristus. Karakter baik, adil, jujur, benar, kudus. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Kami hanya mohon padamu Tuhan, buatlah kami memiliki karakter Kristus, sehingga kami melakukan apapun di dunia ini seperti untuk Tuhan. Perbuatan baik, kasih, adil, jujur, benar dan kudus Tuhan. Sehingga kami boleh terhitung sebagai orang-orang domba-Mu yang Kau tempatkan di sebelah kanan-Mu dan yang Kau persilakan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Tolonglah kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Selalu ingat bahwa kami adalah surat-surat Kristus. Bahwa kami adalah umat-Mu yang seharusnya memancarkan kasih, kebaikan, dan keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan itu tadi, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 432. 432 bait yang pertama dan yang kedua.
Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, baiklah kita tegaskan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri dan mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Dan dalam doa syafaat ini kita menyerahkan saudara-saudara kita yang sakit, di antaranya Pak Sukis, Pak Adi Bintoro, dan Bu Nuni, Bu Ibnu, dan yang lain. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara menyatukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau senantiasa mengasihi kami, memberkati kehidupan kami dan memelihara kami semua. Terpujilah namamu Tuhan di atas kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berilah umat-Mu kekuatan dan kesehatan. Baik jemaat GKJW Babatan maupun juga yang lain yang menyaksikan ibadah online ini. Kami mohon Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat-Mu bagi kehidupan umat-Mu. Dan hindarilah umat-Mu dari ancaman virus corona. Bentengi dengan kuasa-Mu dan bungkuslah umat-Mu dengan kasih-Mu ya Tuhan agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan
Bapak Sukis, Bapak Adi Bintoro, Bu Nuni, juga Bu Ibnu, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Bapa Engkau menilik keberadaan mereka, dan biarlah Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Adi Bintoro yang sedang berjuang dengan menghadapi COVID-19 Bapa. Kami mohon Engkau kiranya hadir dalam hidupnya. Engkaulah pokok pertolongan kami. Kami mohon dengan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau singkirkan segala virus yang ada di dalam tubuhnya. Dan kembalikanlah kesehatan Pak Adi Bintoro, sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu bukan hanya karena kami percaya Engkau Maha Kuasa, tetapi bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Itu sebabnya kami sungguh rindu kasih mujizat-Mu berlaku dalam kehidupan Pak Adi Bintoro. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Kami senantiasa berharap Engkau berkati, baik sebagai karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta. Berkati Tuhan, biarlah semuanya dalam usaha dan pekerjaan boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan, kami mohon Engkau kiranya menyertai. Kami serahkan pelaksanaan sidi jemaat yang berlangsung hari ini Tuhan di Menganti. Kami mohon Tuhan pimpin agar semua berjalan dengan lancar. Kami serahkan juga untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus minggu depan. Kami mohon Engkau juga menyertai agar semua terlaksana dengan baik. Dan mampukan kami untuk dapat mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut perjamuan kudus Advent Natal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu proses renovasi gereja yang masih berlangsung. Kami mohon Tuhan berkati panitia, beri semangat, beri kekompakan, kebijaksanaan, hikmat agar panitia dapat menyelesaikan proyek renovasi ini dengan baik Bapa. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan para panitia. Berkati Tuhan setiap biaya yang diperlukan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah agar semua dapat tercukupi. Proposal-proposal yang telah kami edarkan, kami mohon Tuhan berkati agar itu boleh membawa hasil yang baik untuk penyelesaian renovasi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga menyerahkan kepadamu bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau berkati pemerintah kami. Di tengah-tengah situasi pelik, di tengah-tengah situasi politik, Engkau kiranya membijaksanakan pemerintah kami untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan pakailah pemerintah kami Bapa sebagai sarana kasih-Mu untuk sejahtera bangsa kami Indonesia. Kami juga menyerahkan pemerintah kami dalam menangani kasus COVID-19 di negara kami. Kami mohon Engkau kiranya menolong pemerintah kami. Dan kami serahkan para perawat, kami serahkan para dokter Tuhan. Kami mohon lindungi mereka semua dalam melaksanakan tugas kemanusiaan untuk membantu mereka yang sedang mengalami serangan COVID ya Tuhan. Hindarilah dan bungkuslah para dokter perawat dengan kuasa dan kasih-Mu, agar mereka terhindar dari virus yang ada di sekitar. Mereka yang sedang mengalami perjuangan menghadapi virus di rumah-rumah sakit dimanapun, kami mohon Tuhan Engkau hadir, memberi semangat hidup, dan Engkau kiranya juga yang menyingkirkan segala virus yang ada. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Terangilah setiap jalan kehidupan kami semua. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengaturkan persembahan, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita memuji kidung jemaat 433 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita aturkan di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Allah Bapa surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami semua. Dan pada saat ini kami aturkan melalui persembahan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi hamba-Mu yang Engkau utus untuk mengelola dan yang menggunakan, kiranya Engkau tuntun, Engkau sertai, sehingga mereka melakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk berdiri, dan mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 424 ayat yang kedua.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa menerangi setiap perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Demikian ibadah kita pada minggu ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat, disilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah kita ikuti. Kita diingatkan untuk berlaku sebagai Kristen, melakukan apapun hanya untuk Tuhan. Mari kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan biarlah itu menjadi karakter kita sebagai orang Kristen. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Saya mengingatkan, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.